dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Supra Perpindo Farma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimbus. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak! Kakang Rangga Geni. Kakang, kenapa kau tinggalkan aku, Kakang? Kenapa? Ini adalah bayi yang kedua yang mendapatkan. Tinggal satu lagi. Dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna. Dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang berjingga. Darah-darah kalian akan dipersembahkan untuk dewa kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Mubu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-31 dengan judul Sepasang Pedang Pembunuh. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh para pelakon Hana Pertiwi sebagai Diah Ayu Penguki, Lucy Jaha sebagai Seranti, Bu Nergis Muryono sebagai Cukala, Sunaryo sebagai Bentang, Erik Jaya sebagai Wikala, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Wikala dengan hati yang berdebar-debar dekati buntalan kain yang berisi keping-keping uang yang telah berubah menjadi ular berbisa. Namun begitu buntalan itu dibungkus, ular-ular itu pun lenyap dan berganti dengan kemericing logam di dalam buntalannya. Aneh. Buntalan yang kubawa ini bergerak-gerak aneh. Dan seolah-olah penuh dengan logam kepeng di dalamnya. Aku jalan ke sana saja. Aku mendengar ada suara sungai yang mengalir. Wikala betul-betul ingin tobat. Dia sungguh-sungguh membuang gembolan yang berisi kepeng logam. Wikala. Dia begitu aneh. Seperti mempunyai ganjalan di hatinya. Kasihan orang seperti dia. Dia mesti dituntun dalam mencari kehidupan yang bersih dan tentram. Dengan ilmu pesundari, aku dapat melihat apa yang dilakukannya. Sekarang dia telah menemukan sungai yang cukup besar. Bungkusan itu dengan sungguh-sungguh dibuang ke tengah sungai. Benar-benar dia telah berubah. Mudah-mudahan Dewata akan memberikan ampunan akan dosa-dosanya.
Buntelan itu telah hanyut dan tenggelam oleh aliran sungai. Sekarang aku akan menemui pendekar itu. Dia begitu asing dan lembut tatapan sinar matanya. Apakah dia seorang biksuni yang sedang menyamar? Aneh sekali. Tapi tidak mungkin. Karena seorang biksuni rambut kepalanya mesti dicukur. Tapi pendekar ini rambutnya digelur seperti Putri Tina. Benar-benar dia dapat melemahkan jiwaku yang keras ini. Wikala kemudian balik lagi ke dalam bangunan yang berbentuk candi. Kemudian dia Ayu Pengukir memberikan petunjuk-petunjuk dan tuntunan untuk mendalami semedi. Wikala dengan hati bersih dan ikhlas mengikuti perintah-perintah yang diberikan dia Ayu Pengukir. Kita tinggalkan dia Ayu Pengukir dan Wikala. Kini mengikuti Seranti yang mengejar Bentang. Kejar-kejaran di malam itu menerobos hutan-hutan. Ranting-ranting yang berduri tidak dirasakannya. Kemudian Bentang menghentikan kudanya, menghadang di tengah jalan, membuat Seranti dan Cukala menghentikan kudanya dengan mendadak. Bentang, kenapa kau ini? Kau sedang terluka. Jangan bergurau, Bentang. Luka-lukamu sangat membahayakan. Kau bisa tewas, Bentang. Kalian ini siapa? Aku tidak apa-apa. Aku tidak terluka. Seranti, dia betul-betul telah lupa ingatan. Berbahayakah lukanya? Iya, Lalu, apa daya kita, Seranti? tentu saja menyelamatkan jiwanya. Ayo kita dekati. Iya, iya. Berhenti di situ. Kalian mau apa? Apakah kalian mau menjarahku? Atau kalian butuh uang? Bentang, kau dalam perawatan. Luka-luka di perutmu itu berbahaya. Kau mesti disembuhkan. Mungkin kalian berdua yang mesti disembuhkan. Otak kalian telah kotor dengan kejahatan. Aku sekarang sudah terbebas dari dosa. Sekarang aku mau mencari kedamaian. Kenapa kalian menghalangiku? Kenapa? Kenapa kalian menghalangiku? Justru kami berdua mau menyelamatkanmu, Bentang. Edan dan Gila. Dari tadi kalian memanggilku Bentang. Aku bukan Bentang. Aku adalah aku. Apa kalian tuli? Jangan mendekat. Kalau tidak ingin berkelahi. Dan kalian pergilah ke tempatmu. Jangan ganggu aku. Semakin parah jalan pikirannya. Sekarang ayo kita hantam saja kepalanya supaya dia pulih. Tunggu, Seranti. Apa tidak berbahaya kalau kita memukul kepalanya? Aku khawatir. Dia bukannya sembuh, tapi semakin jadi gila. Tidak, kita cari titik lemahnya. Kita cuma memukul dengan pukulan ringan saja. Cuma membuat kaget saja. Baiklah, ayo kita mulai. Cukala dan Seranti bebarengan memukul ke atas kepala Bentang. Bentang tenang-tenang saja, seperti tidak merasakan pukulan yang dilontarkan oleh Seranti dan Cukala. Membuat kedua orang itu heran dan tidak habis pikir. Gila, tidak mempan. Dia jadi kuat begitu. Kemungkinan kemasukan setan parayangan. Jangan ngawur bicaramu. Ayo sekali lagi kita hantam. Tapi kali ini agak keras.
Baiklah. Ayo kita sama-sama. Sakit kepalaku. Dia bergerak cepat sekali. Kejar! Hup! Hiya! Hiya! Pusing! Bentang, kudanya melesat bagaikan anak panah lepas dari busurnya. Sementara Seranti dan Cukala memacu kendali kudanya. Bentang hampir dapat disusulnya. Kemudian Bentang naik ke sebuah perbukitan. Di sana ada bangunan candi yang sekarang sedang ditempati oleh Dyah Ayu dan Wikala. Untung saja ada bangunan candi di sini. Aduh, aku capek sekali. Mereka seperti kesetanan mengajarku. Aduh, kenapa? Kenapa perutku perih sekali? Aduh. Saudara, apakah aku terluka? Kenapa aku takut dengan darah? Setiap orang hidup akan mengalami kematian. Peduli setan dengan sakitnya perutku ini. Biar saja. Aku pun sudah pasrah dalam hidupku ini. Aku penuh dosa. Aku ingin bertobat dan menjadi orang-orang yang baik. Siapa tahu ada pendeta atau dewa mau menolongku. Bentang matanya kosong menatap ke depan, seakan-akan tidak melihat kedatangan Seranti dan Bentang. Kemudian Bentang ambruk tidak sadarkan diri. Seranti melihat hal ini segera lompat dan mendekati tubuh Bentang. Dari perutnya mengalir darah segar dari lubang tusukan pisau. Dia punya. Mungkin kita tidak bisa menolongnya. Darah begitu deras mengalir dari perutnya. Buatkan kuburan untuknya, Cukala. Kita tidak mungkin menolongnya. Baiklah, Seranti. Kalian tidak usah membuat kuburan di sini. Kau Wikala. Oh, Seranti. Lihat, dia muncul di sini. Wikala, kebetulan sekali kita dapat bertarung di sini. Gara-gara mengejarmu, Bentang tewas. Kau mesti membayar lunas nyawanya. Seranti, silakan. Aku tidak melawanmu. Karena aku sadar. Aku telah berbuat dosa kepadamu. Pada Bentang, juga pada Cukala. Harta kalian telah aku rampok. Jangan pura-pura takut. Lalu mana barang berharga dan kepeng itu? Sayang sekali. Harta itu telah hilang kuhanyutkan ke sungai. Dihanyutkan ke sungai? Kenapa kau lakukan? Kenapa, Wikala? Aku ingin jadi orang yang berguna di sekitar lingkunganku. Aku ingin hidup layak. Tidak dicurigai dan dikejar-kejar oleh prajurit-prajurit Mataram. Aku ingin bebas dari pengaruh kejahatan. Dan salahkah jika sekarang aku pasrahkan diriku kepada Yang Maha Pencipta? Kata-katamu meragukan, Wikala. Aku ingin bukti. Sampai di mana kesungguhan kata-katamu. Cukala, lakukan perintahku ini. Benamkan kerismu di perut Wikala. Ayo lakukan. Baiklah, Seranti. Hai Wikala, kau tidak akan bisa lolos dari maut. Kau mesti mati. Lihat ini. Dengan keris ini, kau akan mampus. Rasakan ini. Iya. Wikala tidak berusaha mengelak. Keris itu dengan derasnya menghujam di perut Wikala. Namun terjadi keanehan. Keris itu menjadi bengkok. Tubuh Wikala tidak mempan ditusuk keris, membuat Cukala pucat bias ketakutan. Tidak mempan. Bagaimana ini, Seranti? Kenapa Wikala tiba-tiba menjadi sakti? Betul-betul ajaib. Tentu kau dibantu oleh setan dan siluman dicani ini, Wikala. Seranti, aku telah pasrahkan diriku kepada Hyang Agung Maha Pencipta. Dan aku rela untuk apa saja. Aku telah menjauhi segala urusan duniawi. Caramu seperti pendeta saja. Mana mungkin semudah dan secepat ini kau sadar akan kejahatan-kejahatan yang pernah kau lakukan. Hyang Agung telah berkehendak lain. Dan telah memberikan petunjuk dan kedamaian di hatiku.
Aku tidak berbohong. Lalu siapakah yang mengajarimu menjadi orang baik dan menyerah pada Maha Pencipta? Ada di dalam candi. Mari kita ke dalam. Dan Bentang biar aku yang mengurusnya. Dia mesti dirawat. Jiwanya tidak bisa ditolong lagi. Lihat saja, darah yang keluar dari luka-lukanya itu. Jangan kecil hati, Seranti. Ayo kita angkat. Seranti semula ragu akan kata-kata Wikala. Akhirnya membiarkan Wikala mengangkat tubuh Bentang masuk ke dalam candi. Sesampai di dalamnya, hanya yang diterangi oleh sinar rembulan. Seranti dan Cukala matanya terbelalak kaget setelah mengetahui dia Ayu Pengukir yang telah memberikan penuntun kepada Wikala. Kaukah dia Ayu Pengukir? Pendekar yang telah membantu kami di Danau Pengasihan? Iya. Seranti, kenapa kau telah melanggar janjimu sendiri? Inilah akibatnya. Bentang jadi korban oleh keserakahannya sendiri. Ya, mungkin juga begitu. Dia Ayu, kenapa kau tidak mau menjatuhkan tangan, menghukum kami yang telah bersalah dan berkhianat kepadamu? Yang menghukummu bukan aku, tapi yang Maha Pencipta. Untuk mengurangi dosa-dosamu, ada baiknya kau bersihkan dirimu. Serahkan hidup dan matimu demi Hyang Tunggal. Dialah yang Maha mengetahui apa yang telah kau perbuat. Begitu dalam ungkapan itu dia Ayu. Lalu bagaimana dengan Bentang? Apakah dia bisa diselamatkan jiwanya? Sebentar lagi dia bangun seperti sedia kala. Dia telah membayar sebagian dosa-dosanya dengan luka dan darah. Perempuan itu sekarang menderita karena ulahnya. Kemudian, apakah jalan pikirannya akan berubah? Iya, dia akan menjadi orang yang takut akan kejahatan. Takut akan kejahatan? Apakah artinya dia Ayu? Sekarang dia sedang berusaha menjadi orang yang baik-baik. Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah akan meneruskan api dendam dan mencari dunia kesenangan? Melihat kenyataan yang kuhadapi ini, hatiku terketuk untuk mencari kebenaran hidup yang abadi. Aku ingin hidup tenang, tidak dipayungi oleh nafsu dan angkara murka. Tapi, apakah aku dapat melakukannya, dia Ayu? Sementara aku sering melakukan dosa-dosa hitam. Tentu saja dapat. Kenapa tidak? Semuanya tergantung oleh niat kalian. Kalau niat kalian suci dan bersih, pasti akan mendapatkan sesuatu yang bagus dan bersih pula. Baiklah, mulai sekarang aku akan membersihkan diriku. Akan kutanggalkan semua apa-apa yang pernah kulakukan. Aku minta penuntunmu, dia Ayu. Aku cuma bisa sedermo saja. Setelah itu kalian carilah seorang wiku untuk memperdalam ilmu tata hati. Ini pun sudah cukup buat kami, dia Ayu. Kemudian mulai malam itu, Seranti dan Cukala bergabung dengan Wikala, memperdalam kebudiluhuran dan semedi. Lamat-lamat terdengar doa-doa pujian kepada Hyang Agung. Bentang pun sembuh dari luka-lukanya setelah dirawat oleh Diah Ayu Pengukir. 5 hari sudah di Candi Tua. Diah Ayu memberikan petunjuk semedi yang baik. Setelah itu meneruskan perjalanannya ke bumi Sambara di dekat Bukit Menoreh. Aku terus saja ke arah barat sana. Menurut Resi Wanabaya, di sanalah sesuatu yang indah akan kutemukan. Semoga Hyang Agung berkenan memberikan petunjuknya kepadaku. Nah, saudara pendengar, mari kita ikuti kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.